Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak level 6, kelas Arozi dan Rufaidah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini kalian semua sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan belajar PAI ya. Sebelum kita belajar, kita baca basmalah bersama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita akan belajar tentang hadis arba'in ke-13 dan hadis tentang keutamaan infak dan sedekah. Nah, untuk yang pertama, kita belajar tentang hadis arba'in ke-13 ya. Hadis ini berisi tentang mencintai orang lain, dalam tanda kutip orang mukmin ya, nak, bukan orang yang selain mukmin ya, atau bukan orang non-Islam, tapi orang Islam ya. Mencintai orang lain sebagaimana mencintai diri sendiri. Ustazah bacakan hadisnya ya. An Abi Hamzah An-Nas bin Malik qadimi Rasulillahi annin nabiyyi qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ustazah artikan ya. Dari awal, An Abi Hamzah. Nah, ini dari Abu Hamzah. Abu Hamzah itu adalah nama kunyah, nak. Tahu nggak? Nama panggilan. Atau panggilannya itu Abu Hamzah. Lah, kenapa kok Abu Hamzah? Nama aslinya siapa coba? Berarti itu bukan nama aslinya ya. Abu Hamzah itu nama aslinya adalah ini, Anas bin Malik. Paham? Jadi, Hamzah itu diambil dari nama anaknya. Makanya dia dipanggilnya Abu Hamzah, namanya nama kunyah. Seperti itu ya, nak. Dari Abu Hamzah, yaitu Anas bin Malik, khadim Rasulullah. Jadi Anas bin Malik itu adalah pembantunya Rasulullah loh, nak. Masih ingat kan ceritanya? Nah, dari Nabi SAW bersabda, nih, tidak beriman salah satu di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sudah bacakan artinya ya. Dari Abu Hamzah, yakni Anas bin Malik, pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kenapa sih kita harus belajar hadis ini? Ada yang tahu? Nah, berikut penjelasannya ya, nak. Yang pertama, orang mukmin. Ada yang tahu orang mukmin itu gimana sih maksudnya? Ada yang tahu? Jadi orang mukmin itu adalah orang yang beriman kepada Allah ya. Paham? Orang mukmin itu adalah orang yang beriman pada Allah. Jadi orang mukmin yang satu dengan yang lainnya itu baik yang satu tubuh. Maksudnya apa? Maksudnya walaupun aku dan kamu atau ustazah dan kalian itu tidak seibu, tidak seayah, beda rahim, tapi kalian semuanya adalah saudaranya ustazah. Paham? Kenapa? Karena orang mukmin satu dengan yang lainnya itu bagaikan satu tubuh ya. Berarti maksudnya itu bersaudara maksudnya ya. Paham? Lalu yang kedua, hadis di atas itu menjelaskan bahwa kita itu tidak boleh iri kepada orang mukmin yang lainnya. Kenapa tidak boleh iri? Karena jika kamu iri maka imanmu belum sempurna. Seperti itu ya, nak, penjelasan hadis di atas ya. Lalu contohnya kayak apa, Us? Nah, ini contoh prakteknya dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya, kamu itu misalnya ya sudah pandai baca Quran. Bacaannya sudah bagus, tajwidnya benar gitu ya. Maka kamu harus bisa mengajarkan itu ke temanmu yang sekiranya dia belum bisa baca seperti kamu. Paham? Ya, walaupun mungkin temanmu juga ternyata kamu ajar berkali-kali belum bisa-bisa juga,
ya nggak apa-apa. Setidaknya itu kamu tuh, oh ya aku tuh harus mengajari temanku karena temanku belum bisa gitu loh. Jadi ada rasa cinta, oh ya aku harus mengajari temanku gitu, paham? Nah, intinya apa? Jadi contoh yang Ustazah ambil itu adalah intinya ketika kalian mendapatkan kenikmatan dalam hal agama, ya garis bawahi ya nak, kenikmatan dalam hal agama, maka wajib kalian untuk mencintai saudaramu sebagaimana dirimu mencintai dirinya mendapatkan hal itu. Paham? Jadi maksudnya adalah kalau kamu sudah dikasih nikmat Allah itu, kenikmatan punya kelebihan baca Quran yang bagus, yang benar, nah nanti kamu ya harus bisa mengajarkan itu ke saudaramu. Itu bentuk kalian itu peduli dengan saudara kalian ya. Maksudnya saudara yang seiman ya nak. Tadi ya yang Ustazah jelaskan tadi ya, saudara seiman yang beriman pada Allah ya, seperti itu ya. Lalu contoh yang lainnya adalah jika misalnya ini dalam konteks jika kamu melihat temanmu itu melakukan kesalahan, maka tegurlah dengan baik-baik, jangan dengan nada memarahi ya. Misalnya pas lagi wudhu bareng-bareng di sekolah itu, kamu nggak sengaja lihat temanmu tuh wudhunya itu ternyata pas basuh tangan itu tidak sampai siku, padahal kalau wudhu harus sampai siku kan itu airnya, maka kamu harus ingatkan dengan baik-baik gitu ya, paham? Nah itu bukti kalau kalian itu cinta dengan teman kalian tadi, paham? Jadi mengingatkan dia ketika dia salah, bisa dipahami? Nah ini ya, ini ada bukti dalil bahwa sesama orang mukmin itu bersaudara. Saya bacakan artinya aja langsung ya. Dan orang-orang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah ini ya nak, jadi memang seorang mukmin satu dengan yang lain itu bersaudara walaupun tidak seayah seibu ya, bukan saudara kandung ya, tapi sesama mukmin itu bersaudara ya. Jadi inti dari hadis atas itu adalah mencintai sesama mukmin itu menunjukkan kesempurnaan iman seseorang ya nak. Yuk saling mencintai teman kita yang sama-sama beriman pada Allah. Jangan pilih-pilih teman ya. Jangan pilih-pilih teman yang kaya, yang cantik, yang tampan secara fisik ya, itu nggak boleh. Tapi cintailah semua temanmu yang beriman karena Allah. Atau kita kenal dengan ungkapan uhibbukum fillah. Seperti itu ya nak. Lalu yang kedua kita akan belajar tentang hadis keutamaan infak dan sedekah ya. Ustazah bacakan hadisnya dulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol ma naqasat shadaqatun mim malin rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Lalu hadis yang kedua, angfiqi awin fahi awin dhahi wala tusi fayusillahu alaiki wala tu'i fayu'illahu alaiki. Infakkanlah hartamu, janganlah engkau menghitung-hitungnya. Jika tidak, maka Allah akan menghilangkan barokah rezeki tersebut. Janganlah menghalangi anugerah Allah untukmu. Jika tidak, maka Allah akan menahan anugerah dan kemurahan untukmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, makna dua hadis di atas adalah yang pertama, itu hadis itu sebagai motivasi untuk berinfak dan bersedekah ya nak. Lalu yang kedua, sifat bakhil dan pelit itu merupakan sifat tercela. Ya, jangan sampai kalian itu pelit sama teman kalian ya, atau sama keluarga kalian, gak boleh pelit ya. Lalu yang ketiga, bersedekah itu tidak mengurangi harta lo ya.
Lalu bersedekah itu mendatangkan keberkahan ya. Nanti hartanya tambah berkah seperti itu. Lalu yang kelima, jangan takut dan khawatir ketika bersedekah karena bisa menghilangkan keberkahan dari sedekah itu sendiri. Paham? Jadi kalau kalian misalnya mau bersedekah kok takut, nanti aku takut miskin gitu. Jangan seperti itu. Karena apa? Kalau kalian seperti itu, maka nanti bisa hilang keberkahan dari sedekah yang kalian sedekahkan tadi ya. Nih, balasan orang yang suka bersedekah dan infak. Apa aja? Mereka besok akan masuk surga dengan pintu khusus. Ya, besok di surga itu ada pintu khusus orang-orang yang suka bersedekah ya. Lalu diampuni dosa-dosanya ya. Dan sedekah itu menolak bala atau musibah. Dan yang pasti orang yang bersedekah itu rezekinya itu akan menjadi tambah berkah dan bertambah ya. Rezekinya menjadi berkah dan bertambah ya, bertambah banyak maksudnya. Dan bersedekah itu bisa membersihkan harta karena harta kita itu enggak 100% itu buat kita sendiri ya. Ada hak-hak untuk orang lain, untuk kita sedekahkan. Ya, seperti itu ya. Nah, tugasnya adalah tulislah hal-hal penting dari penjelasan Ustazah tadi ya. Ya, nanti silahkan tulis di buku tulis atau di buku BDR, lalu difoto dan dikirimkan ke Google Classroom ya. Selamat mengerjakan. Mungkin itu saja dari Ustazah ya nak. Mohon maaf apabila banyak salah katanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.